Untuk materi konsep mol dan stoikiometri, ini sudah mulai hitung-hitungan anak ya, materi kelas 10 semester 2, dan ini adalah inti dari konsep-konsep yang dipelajari di kimia. Kalau anak-anak menguasai dengan baik mol dan stoikiometri, segala bentuk perhitungan di kimia pasti mudah untuk diselesaikan. Nah, kita langsung masuk aja di materinya. Pertama, kita review dulu masalah mol, anak-anak. Mol yang kita bahas di kelas 10 dulu itu merupakan satuan untuk jumlah benda di kimia. Ada satuan internasional dan sebagainya itu ya. Nah, kemudian selain mol itu ada satuan-satuan yang lain seperti ini. Misalnya kalau telur pakai satuan biji, ini boleh pakai satuan lusin dan sebagainya. Tapi kalau untuk molekul-molekul yang partikelnya kecil, misalnya air dalam satu gelas ini jumlahnya partikelnya berapa, itu sulit kalau harus menghitung bijian kayak begini. Sulit dinyatakan sebagai gross, sulit juga dinyatakan sebagai kodi dan sebagainya. Maka ada satuan khusus di ilmu kimia yang disebut sebagai mol, gitu. Yaitu untuk menyatakan jumlah partikel yang ukurannya sangat kecil. Nah, kemudian anak-anak yang dikatakan 1 mol itu adalah ini angkanya. Banyak ya. Ada berapa digit ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 24 digit angka. Itu yang menyatakan sebagai 1 mol. Kalau anak-anak punya air yang jumlah molekulnya sebanyak ini, itu baru dikatakan sebagai 1 mol. Kalau anak-anak punya emas, biji emas yang jumlahnya sebanyak ini, baru dikatakan sebagai 1 mol emas. Maka ini anak-anak, itu adalah hasil dari eksperimen perhitungan yang dilakukan oleh Avogadro. Maka dikenal sebagai apa? Konstanta atau tetapan Avogadro. Yang lebih sederhana ditulis sebagai ini. 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel per mol. Lah maksudnya apa sih maksudnya? Maksudnya itu ini. Misalnya kita punya seng. Baru dikatakan 1 mol seng itu jika masanya adalah 65,4 gram. Jadi kalau kita punya seng seberat ini, jumlah partikelnya itu sebanyak ini anak-anak. Sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 23. Karbon juga sama. Kalau kita punya 12 gram karbon, itu jumlah partikelnya sebanyak ini. Atau disebut sebagai 1 mol. Magnesium sama. 1 mol magnesium berarti masanya adalah 24,3 gram. Berhubungan dengan apa anak-anak ini? 65,4, 12, 24,3 ini. Berhubungan dengan masanya suatu atom. Ini adalah massa atom seng, ini massa atom karbon, ini massa atom magnesium. Gitu ya. Jadi 1 mol itu identik dengan massa satu atom. Nah, kemudian selain dalam bentuk massa, ada juga hubungannya dengan volume anak-anak. Misalkan ada gas oksigen itu ya. Kalau ada gas oksigen yang masanya 32 gram atau dikatakan 1 mol, jumlah partikelnya sekian. Lah volumenya berapa? Ternyata volumenya adalah 22,4 liter. Hidrogen ternyata berlaku sama. Kalau ada hidrogen 2 gram atau 1 mol hidrogen, jumlah partikelnya sekian, ternyata volumenya adalah 22,4 liter. Nah, angka-angka ini nanti disebut sebagai standar juga, yang disebut sebagai volume molar. Makanya, semua gas dalam kondisi standar, jika sebanyak 1 mol, volumenya pasti 22,4 liter. Itu dasarnya. Yang di kelas 10 dulu ya. Terus, di dalam perhitungan, mol itu juga punya hubungan dengan konsep-konsep yang lain. Mol hubungannya dengan volume gas bisa, dengan jumlah partikel bisa, dengan massa zat bisa, dengan molaritas juga bisa kalau dalam kondisi larutan. Kita ngubah-ngubah ini juga bisa. Ada zat diketahui massanya, kita bisa menghitung molnya. Juga bisa dihitung volumenya. Juga bisa dihitung jumlah partikelnya, juga bisa dihitung molaritasnya. Ini disebut sebagai apa anak dulu? Jembatan keledai untuk konsep mol itu ya.
Yang harus Anda kuasai ini hubungannya. Kalau mengubah mol menjadi massa itu berhubungan dengan massa atom atau massa molekulnya, AR atau MR. Kalau mengubah ke jumlah partikel, hubungannya dengan bilangan Avogadro. Mengubah dalam volume gas, hubungannya dengan volume molar, 22,4 itu. Kalau dengan molaritas, hubungannya adalah dengan volume larutan. Begitu anak-anak hubungannya. Insya Allah nggak ada masalah ya. Nah, yang jadi masalah biasanya di sini untuk menghitung MR suatu senyawa. Tiap tahun itu saya menjumpai. Ya, posir cara ngitung MR itu kadang masih bingung anak-anak. Sampai kelas 12 itu masih terjadi. Kita ambil contoh ya. Misalnya ada unsur begini anak-anak. Ada hidrogen, ada karbon, ada oksigen, ada belerang. Kalau ditanya, berapa sih MR-nya H2O? Berapa sih massa molekul relatifnya H2O itu? Ya kita tinggal menghitung massa masing-masing atomnya aja anak-anak. Dijumlahkan semuanya gitu ya. Ini hidrogennya ada 2. Berarti 2 kali massanya hidrogen ditambah dengan 1 kali massanya oksigen. Massa itu yang atas. Maka ini 2 kali 1. Yang ini 1 kali 16. Ketemunya adalah 18. Bisa ya ini ya? Ini materi kelas 10. R, AR, dan MR. C4 juga sama. 1 AR-nya C ditambah dengan 4 AR-nya H. Hidrogen itu 1, C itu 12. Maka ketemunya 16. SO2. S-nya 32 dari sini. O-nya 16, tapi dikali 2. Maka ketemunya 64. Nah, ini adalah konsep-konsep penting yang akan kita gunakan di materi ini. Siap langsung ke contohnya? Contoh pertama, anak-anak, hubungan antara massa dengan mol. Ini bukan soal UTBK ya, kita cuma recall aja, recall materi. Kalau UTBK kayak gini, yo teman-teman keluar kayak gini teman-teman. Terlalu gampang maksudnya gitu ya. Coba yang pertama dulu. Hitunglah massa apabila metana memiliki 2 mol. Ada mol, ada MR. Gampang lah ngitung massa. Tinggal mol dari MR-nya aja, Rek. 2 dikali 16 ketemunya adalah 32 gram. Karena mengubah ini mol ke massa dikali dengan AR atau MR-nya. Yang kedua, ada massa, ada MR, disuruh mencari mol. Berarti dari massa ke mol mengubahnya. Hubungannya juga dengan MR tapi dibagi. Massa dibagi dengan MR-nya. Ketemunya ini. Simple bagian ini. Ada yang ditanyakan? Konsep yang pertama dulu. Tidak. Oke, contoh yang kedua. Hubungannya antara volume gas dengan mol. Kalau volume gas dengan mol berarti ini anak yang atas dengan yang tengah. Menghitung volume, ada molnya, STP gampang. Tinggal mol dikali 22,4 ketemu angkanya. Ada volume, disuruh mencari mol, ya gampang. Tinggal volume dibagi dengan volume molar. Gitu cara ngubahnya. Yang ketiga, molaritas dengan mol. Molaritas yang bawah ya, yang sini. Hubungannya dengan volume larutan. Molaritas itu satuannya mol per volume. Jadi tinggal diubah aja. Ini ada mol, ini volume, yang penting dijadikan liter volumenya. Jadi 0,1. Lah ketemu. Ada mol, ada volume, ada molaritas, disuruh mencari mol, gampang. Tinggal dikalikan aja. Molaritas dikali volume ketemunya. Itu hubungannya. Yang terakhir, kalau berhubungan dengan jumlah partikel, berarti menggunakan bilangan Avogadro. Berapa jumlah partikelnya? Tinggal mol dikali bilangan Avogadro. Ketemu. Berapa molnya? Tinggal jumlah partikel dibagi dengan bilangan Avogadro. Begitu Rek, caranya. Ada yang ditanyakan sampai di bagian ini dulu? Tidak ya? Kalau tidak, sekarang ini. Konversi satuan, jadi sudah lintas ya. Diketahui massa dan dengan volume dan sebagainya. Caranya juga sama, anak-anak. Contoh ini. Diketahui massanya. Berapa volumenya?
Jadi dari massa disuruh mencari volume. Ini nggak bisa langsung ke sana. Harus lewat mol. Berarti massa dijadikan mol dulu. Ketemu molnya, baru dicari volumenya. Ini ngitungnya. Massa per mR ketemunya 0,1. Volumenya mol dibagi dengan volume molar, ketemunya 2,24 liter. Itu anak-anak. Apakah bisa menghitung jumlah partikel dari massa? Ya bisa. Berarti massa dijadikan mol, mol baru dijadikan jumlah partikel. Wes, untuk kelas A insya Allah nggak ada masalah yang kayak begini. Lanjut sekarang. Hubungan antara mol dan reaksi kimia. Ini adalah inti dari pembelajaran hari ini, anak-anak. Mol dan reaksi kimianya. Kelas 11, anak-anak harusnya praktikum ini. Seru praktikumnya. Masuk di bab laju reaksi. Atau masuk di bab hidrokarbon. Itu boleh bahas masalah ini. Misalkan kita punya gula ya, gula-gula biasa dulu ya. Yang gula pasir yang bisa kita konsumsi itu. Kita tempatkan di dua tempat anak-anak yang berbeda, tapi jumlahnya yang sama. Kalau ini misalkan 100 gram, ini juga sama 100 gram. Kemudian, di gelas yang pertama dimasukkan asam sulfat pekat, concentrated sulfuric acid, berarti sangat pekat banget. Terus yang kedua, ini adalah yang encer, asam sulfat encer. Setelah 15 detik terjadi perubahan anak-anak. Yang ini terjadi perubahan, ada reaksi kimianya, terbentuk arang gitu ya, hitam. Ini terus bergerak. Semakin lama, makin cepat terbentuknya arang, menjadi panjang. Tapi yang asam sulfat encer enggak mengalami perubahan, karena enggak ada reaksinya. Kalau ditanyakan, kira-kira berapa sih massa arang yang dihasilkan? Berapa sih uap air yang dibebaskan ini? Itu ternyata kita bisa menghitungnya menggunakan konsep hubungan mol dan reaksi kimia. Jadi, untuk tahu berapa massa karbonnya, berapa volume uap airnya, langkah pertama harus kita buat persamaan reaksinya. Sukrosa itu ini, karbon itu ini, uap air itu ini. Sudah setara belum persamaan reaksinya? Belum. Belum. Kalau belum berarti tugas kita pertama adalah menyetarakannya dulu. Ini 12, di sini masih berapa? 1. Berarti koefisiennya diganti? 12. Yang di sini diganti berapa? 11. 11. Nah, selesai gitu ya. Jadi sudah kita dapatkan persamaan reaksi. Ini adalah peristiwanya anak-anak, yang ini adalah simbolnya. Ini reaksi kimia, yang ini namanya persamaan reaksi. Itu kalau kita ingin mendetailkannya. Angka-angka kecil ini nggak boleh berubah. Disebut sebagai indeks, kalau yang depan ini disebut sebagai koefisien. Sedangkan yang di dalam kurung itu adalah wujud Z-nya. Itu materi kelas 10 dulu. Nah sekarang, bagaimana cara menghitung massa dan volume? Kita gunakan ini, hubungan antara mol dan koefisien reaksi. Konsepnya satu, yaitu perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Asalkan kita dapat perbandingan koefisien, kita bisa mencari perbandingan molnya. Contoh, ini tadi. Berapa sih perbandingan koefisiennya? 1:12:11. Pinter. Berarti kita bisa nggak mencari perbandingan molnya? Bisa. Berapa? 1:12:11. Pinter. Itu aja konsepnya. Jadi perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Dapat ya konsepnya ya? Ini ada koefisien, ada perbandingan, kita bisa menghitung langsung massanya, volumenya gitu anak-anak. Langsung kita aplikasikan di contoh soal. Misalnya ini. Sebanyak 3,42 gram sukrosa ditetes dengan asam sulfat pekat, jika AR-nya C12H1O16, pertanyaannya ada 4. Berapa mol sukrosanya? Berapa perbandingan mol masing-masing zat-nya? Berapa massa karbon yang dihasilkan? Berapa uap air yang dihasilkan? Kita bisa menghitung masing-masing ya. Pertama ini dulu, perbandingan koefisien kita dapatkan. 1:12:11. Perbandingan molnya juga sama, 1:12:11. Bisa nggak kita menghitung molnya sekarang?
Bisa. Ya apa caranya? Gram kali MR. Balik. Dibagi apa dikali? Bagi. Massa dibagi MR, betul. Massanya berapa? 3,42. MR-nya berapa, Mbak? Mas, 342. MR-nya. 342, pinter. Sengaja dibuat gitu ya, ngitungnya gampang. Jumlah atom C-nya 12, satu atom hidrogen massanya 12, berarti 12 dikali 12. Hidrogennya jumlahnya 22, satu massa hidrogen massanya 1, berarti 1 kali 22. Oksigennya 11, massa oksigennya 16, berarti 16 dikali 11, ketemunya adalah 342. Nah ini molnya 0,01, berarti ini sama 0,01. Ketemu kan ya? Berapa molnya C sekarang, Rek? Berapa molnya C? Perbandingannya 1:12. Kalau 1 sekian, 12 berarti 0,1/12. Yang ini berarti berapa? 0,11. Dapat wes. Molnya ini dapat, molnya ini dapat, molnya ini dapat. Kalau disuruh mencari berapa massa karbon bisa nggak sekarang? Kalau sudah ada molnya, yuk gampang. Berapa massanya? Langsung kalikan dengan AR-nya. Molnya ini, AR-nya 12 dari sini. Maka ketemunya 1,44 dalam satuan gram. Itu massa karbonnya. Kalau volume airnya, sudah ada molnya, langsung gampang. Mol dikali volume molar. Molnya ini, volume molarnya 2,4, ketemunya adalah 2,464 liter. Begitu, Re. Bisa ya? Ini soal standar, masih memungkinkan keluar di UTBK yang model begini. Anak-anak harus bisa menyetarakan, bisa mencari molnya, bisa mencari perbandingan mol dan perbandingan koefisien, baru bisa menghitung massa zat atau volume zat yang terlibat reaksi kimia. Ada yang perlu ditanyakan? Lek menang berarti enggak. Lanjut. Contoh kedua. Sebanyak 2,4 gram magnesium direaksikan dengan asam klorida berlebih menghasilkan magnesium klorida dan gas hidrogen. Yang ditanyakan adalah berapa volume gas hidrogen pada 0 derajat 1 atmosfer. Sama dengan apa ini kondisi ini? STP, betul. Standar Temperature and Pressure. Terus caranya gimana menyelesaikannya? Ya, langkah pertama kita harus menyetarakannya dulu. Nah, ini. Mg ditambah HCl membentuk MgCl2, ini H2. Tinggal dikasih 2 koefisiennya, selesai. Perbandingan koefisiennya 1, 2, 1, 1. Berarti perbandingan molnya juga sama, 1, 2, 1, 1. Ini ada massa, berarti kita bisa menghitung molnya Mg sekarang. Berapa molnya Mg? 0,1. Masanya 2,4. Massa satu atom magnesium adalah 24, maka ketemunya ini. Berarti yang di sini 0,1. Ini berapa, Nana? 0,2. 0,2. Yang di sini? 0,1. Yang di sini? 0,1. Yang ditanyakan kan hidrogen ya? Berarti cukup ini aja yang kita hitung. Nah, 0,1. Kalau suruh menghitung volume, gimana? Dikali 22,4. Pinter. Berarti ketemunya adalah 2,24 liter. Begitu saja. Gampang ya? Ini masih mungkin keluar yang tipe ini. Lanjut, kalau ada. Kita buat latihan anak-anak. Silakan dicoba dulu. Nanti kalau yang sudah, kita bahas. Kalau sudah dicoba.